Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yaqulul Maula azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang maha baik. Kebaikan Allah meliputi kehidupan kita. Nikmat Allah hadir di setiap helaan nafas kita, ada di setiap detak jantung kita, di setiap kedipan mata kita, bahkan di setiap detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita. Sesungguhnya semua itu adalah karunia Allah yang sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Kecuali nanti di hari kiamat, pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan, dan salah satu yang akan Allah perlihatkan kepada kita adalah tentang semua nikmat yang sudah kita rasakan selama kita hidup di dunia ini. Semuanya tanpa ada yang luput satupun. Dan kita akan mengakuinya bahwa semua itu adalah nikmat yang sudah kita rasakan selama kita hidup di dunia ini. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika tsumma la tus'alunna yauma idzin anin naim. Ketika Allah mempertanyakan satu demi satu nikmat tersebut, fima amilta fih, untuk apa engkau pakai, kata Allah. Karena itulah beruntung hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah, yang dengan nikmat tersebut semakin membuat dia dekat dengan Allah, yang dengan nikmat tersebut semakin membuat dia taat kepada Allah, yang dengan nikmat tersebut semakin sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita rasakan di pagi hari ini, pertemuan ini terjadi semata-mata karena nikmat Allah. Karena tanpa nikmat dari Allah, sulit bagi kita, jangankan untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, sekedar untuk membuka kelopak mata saja. Kalau tidak ditolong dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, alangkah sulitnya bagi kita, walaupun hanya sekedar untuk membuka kelopak mata. Tapi dengan nikmat Allah tersebut, Allah permudah segala urusan kita, sehingga kita bisa hadir di rumahnya, menyahut panggilan serta seruan darinya. Dan ini terjadi semata-mata karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selayaknya dan sepantasnya kita puji Allah dengan kalimat yang indah, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi paripurna ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah hasanah dalam kehidupan kita, contoh yang baik, model yang baik, teladan yang baik dalam semua urusan kehidupan kita, dan kita sedang berusaha
untuk mengarahkan kehidupan kita ini kepada kehidupan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita akui bahwa kita tidak akan pernah bisa sampai pada derajat kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun yang Allah lihat dari kita adalah kesungguhan kita untuk menapaki jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kembali kita duduk bersama di majlis di mana kita membahas tentang sebuah ilmu yang disebutkan oleh para ulama dan kita telah mendapati dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya tentang kedudukan dari ilmu ini, ya, kemuliaan dari ilmu ini, karena ilmu ini adalah bercerita dan kemudian membahas tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana iman ini sebagaimana dalam pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan menjadi asasul amal, menjadi pondasi amal. Sebab tanpa iman ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima menerima amalan dari seorang hamba kecuali dengan dasar keimanan. Nah, dalam pertemuan yang lalu kita telah mendapati sebuah permisalan yang sangat indah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali hanya dari orang yang beriman, ya. Ibarat kemarin apa Ibu sekalian? Seorang yang masuk ke dalam sebuah kebun yang sangat besar yang tidak dia miliki, ya, lalu kemudian di dalam kebun itu banyak buah-buahannya, banyak berbagai macam makulat, makanan, ya, kemudian minuman, fa'akala wa syaraba, lalu dia makan di situ, dia minum di situ, lalu dia bekerja, ya, di kebun tersebut, tapi tidak ada izin nih Bu sekalian kepada pemilik kebun itu, ya. Dan kemudian diibaratkan dengan orang yang datang lalu dia minta izin untuk kemudian bekerja, menikmati, ya, hasil dari pekerjaannya, tentu pasti berbeda, ya, antara orang yang masuk dengan izin lalu dia beraktivitas bekerja dengan orang yang juga sama-sama bekerja tapi dia minta izin dengan si pemilik kebun itu, ya, pasti berbeda, ya. Dan itulah salah satu yang pengibaratan kenapa kemudian Allah tidak menerima sebuah amal kecuali hanya dari orang-orang yang beriman. Karenanya bab pertama untuk masuk ke dalam keimanan ini adalah syahadah. Apa Ibu? Ada usyahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat, di mana dua kalimat syahadat ini menjadi gerbang yang masuk ke dalam agama Islam. Ada sebuah pertanyaan, limadza ja'ala al-islamu ada asyhadataini awwalu arkani? Kenapa Islam menjadikan mengucapkan dua kalimat syahadat menjadi rukun pertama daripada rukun Islam, Ibu sekalian? Di saat rukun Islam ada berapa Ibu? Ada 5, ya. Apa saja? Syahadah, kemudian salat, puasa, zakat, haji, bagi yang mampu, ya. Tapi kenapa syahadat menjadi rukun pertama, ya, dari rukun Islam ini? Nah, disebutkan inna ta'diyatas syahadah, sesungguhnya mengucapkan dua kalimat syahadat itu bermakna apa Ibu sekalian? Bermakna bahwasanya annaka muqtani'un wa musaddiqun, bahwasanya engkau menerima dan membenarkan bi anna li hadzal kauni ilahan khalaqahu, bahwasanya, ya, alam semesta ini, ya, ada yang menciptakannya Ibu sekalian. Jadi dalam makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kita menerima dan membenarkan bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakannya, ya. Ada yang mengadakannya, ada yang mengaturnya, ada yang menetapkan ketetapan di dalamnya. Wa annahu ilahun wahidun la syarika lahu, bahwasanya yang menciptakan itu adalah ilahun wahidun, ilah, ya, ilah yang satu. Ilah itu maknanya banyak Ibu sekalian, ya. Ilah, ilahun, ya, ilahun itu artinya satu, yang disembah, yang ditaati, yang dicintai, yang ditakuti, juga
tempat berharap. Itu ilah. Ya. Apa tadi Bu? Yang disembah, yang ditaati, yang dicintai, yang ditakuti, apalagi tadi? Yang sebagai tempat berharap, satu-satunya tempat berharap. Jadi ilah itu memiliki banyak makna. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada ilah. Ilah tadi yang disembah, yang ditaati, yang dicintai, yang ditakuti, ya, sebagai tempat satu-satunya berharap illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annaka ahadu makhluqatihi, dan kita juga ya menerima dan mengakui bahwasanya kita ini adalah bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna asyhadu an la ilaha illallah itu kita menerima dan membenarkan bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakannya, ada yang mengadakannya, ada yang mengaturkannya, ada yang menetapkan hukum di dalamnya, dan dia adalah ilahun wahid, ilah yang satu yang tidak ada sekutu bagi Allah. Dan kita juga mengakui bahwa kita ini adalah bagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Adapun makna syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya apa Ibu sekalian? Annaka, bahwasanya engkau tu'min, beriman, wa tusaddiq, dan membenarkan, wa tuqin, dan yakin bahwasanya bi anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siapa Ibu? Utusan Allah. Ya, utusan Allah, bukan anak Allah seperti keyakinan orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihi salam. Arsalahu bil huda, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dengan petunjuk dan juga penjelasan Ibu sekalian. Ya, Rasul membawa petunjuk, membawa penjelasan tentang apa? Lil halalil ladzi yarda al khaliq, terhadap perkara-perkara yang halal yang diridai oleh Allah yang Maha menciptakan. Dan juga Rasul menjelaskan terhadap perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dilakukan akan mendatangkan apa? Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehadiran Nabi Muhammad itu membawa petunjuk, penjelas mana yang halal, mana yang haram. Yang kalau kita boleh jujur, di antara perkara-perkara yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah, mana yang lebih banyak Ibu? Yang halal atau yang diharamkan? Yang halal jauh lebih banyak dibandingkan dengan perkara yang diharamkan. Ya. Dan itu salah satu bentuk kasih sayang Allah untuk memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan, sehingga perkara yang halal jauh lebih banyak dibandingkan dengan perkara yang haram. Tapi kenapa manusia seringkali terjebak kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Ibu? Kenapa? Iya, itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dulu bapak kita itu Nabi Adam alaihissalam, di saat Allah mengatakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan ketika kami berkata kepada Adam, wahai Adam, tinggallah engkau di dalam surga ini, silakan makan apapun yang kau mau, semuanya. Kecuali satu, jangan dekati pohon ini. Yang kalau engkau dekati, maka engkau akan termasuk di antara orang-orang yang menzalimi dirimu. Gitu kata Allah Azza wa Jalla. Semuanya halal kecuali satu. Tapi apa yang terjadi Ibu? Apa yang terjadi? Ya, akhirnya juga makan juga kan. Karena memang hakikatnya perkara yang dihalalkan dan diharamkan itu menjadi ujian bagi manusia. Yang jelas Allah telah mengutus Nabi Muhammad untuk membawa petunjuk dan penjelas mana perkara yang halal yang akan mendatangkan ridha Allah, mana perkara yang haram yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi annaka, dan bahwasanya engkau, ini masih makna syahadat yang kedua, dan bahwasanya engkau bittibai Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita mengikuti Nabi Muhammad dalam rangka apa Ibu? Dalam rangka apa kita mengikuti Nabi Muhammad? Ya, dalam rangka mentaati Allah. Karena yang menyuruh kita untuk mengikuti Rasul siapa Ibu? Allah Subhanallah. Ya. Wa minal ma'lum annaka idza lam takun 'arifan bit tauhid fa inna syahadataka takunu syahadah
batila wa naqisah. Karenanya ibu saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mengenal ya tauhid ini dengan baik, ilmu tauhid ini dengan baik ibu sekalian, maka bisa jadi syahadat yang kita lafazkan itu menjadi batilah, menjadi batal atau kurang ibu sekalian, tidak sempurna karena dasarnya bukan pemahaman, pengetahuan. Maka ketika kita mempelajari ilmu tauhid, semakin kita mengerti dan meyakini akan eksistensi kita sebagai makhluk di hadapan Allah dan sebagai umatnya Nabi Muhammad yang mesti ikut kepada Rasulullah SAW, maka tatkala kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu dengan penuh ya keyakinan yang dasarnya adalah pengetahuan. Ya, makanya kita berislam ini bukan karena ikut-ikutan ibu, tapi karena ya keyakinan, dasar keyakinan kita ini adalah pengetahuan, pemahaman ala basirah berdasarkan pengetahuan kita terhadap kebenaran itu. Makanya kita perlu mempelajari ilmu tauhid ini. Idzan, karenanya la budda laka min ta'allumi ilmi tauhid. Ya, mesti engkau mempelajari ilmu tauhid agar apa ibu Ustaz? Litakuna syahadatuka sahihah. Agar syahadat yang selalu kita lafazkan ini benar ibu sekalian. Paling tidak kalau ibu hitung-hitung dalam sehari semalam berapa kali ibu memperbaharui komitmen keislaman ibu di hadapan Allah. Dalam sholat saja, subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Paling tidak dalam sholat fardu saja itu 9 kali kita memperbarui apa ibu? Komitmen syahadat kita di hadapan Allah. Komitmen iman dan keislaman kita di hadapan Allah. Yang kalau kita pahami dan hayati, itu tuh kita sedang memperbaharui ya, memperbaharui keyakinan kita, memperbaharui keislaman kita, ibu. Komitmen kita di hadapan Allah. Karena dalam makna syahadat itu artinya apa? Syahadat itu artinya apa? Asyhadu itu artinya apa? Aku bersaksi. Dijelaskan oleh para ulama, asyhadu itu di dalamnya ada sumpah, ada janji, ada ikrar, dan juga ada i'lan namanya. Sekali lagi, ada sumpah, ada janji, ada ikrar, ada i'lan. Kalau sumpah jelas ya. Jadi asyhadu, aku bersumpah. Asyhadu, aku berjanji. Aku berikrar. Dan aku juga apa ibu yang terakhir tadi? I'lan. Memproklamirkan. I'lan itu artinya mengumumkan, memproklamirkan. Nah, dalam syahadat itu kita berjanji. Dan janji ini akan ditagih oleh Allah. Bukankah engkau telah berjanji menjadikan aku satu-satunya ilah dalam kehidupanmu? Bukankah engkau telah bersumpah hanya menjadikan Nabi Muhammad sebagai apa ibu sekalian? Panutan dan ikutan dalam hidupmu. Sudahkah engkau lakukan sumpah dan janjimu itu? Itu yang akan ditagih oleh Allah. Ya, karenanya seorang muslim selalu memperbaharui komitmen keislamannya. Paling tidak di dalam salat. Dengan kita melafazkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan dan yakin tadi dasarnya adalah pemahaman, itu pasti berbeda kalau hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa ada sedikit pun keyakinan dan pemahaman. Makanya seorang ketika dia mau masuk Islam, ditanya dulu, benar nih masuk Islam? Ada yang memaksa tidak? Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksa untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, ini dipaksa tidak? Tidak. Ya, so, kalau memang sudah dipaksa, tidak ada yang memaksa, ya ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu. Tapi kalau dia hanya sekedar melafazkan tanpa ada niat, tanpa ada keinginan di dalam dirinya, maka syahadatnya tidaklah sah ya Ustaz. Karena sekedar syahadat begitu tanpa ada niat, tanpa ada keyakinan di dalamnya, walaupun mungkin dia secara zahir, ya saya sudah Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Makanya kan di zaman Nabi Muhammad ada sekelompok orang yang kemudian dikategorikan minal munafikin. Orang-orang munafik ibu. Dia menampakkan keislamannya tapi sejatinya di dalam hatinya benci dengan Islam, memusuhi Islam. Ya, bahkan merongrong kaum muslimin dari dalam. Dan Rasul tidak bisa berbuat apa-apa. Karena secara zahir mereka muslim ibu.
Ya, makanya Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu letaknya di mana, kata Allah? Di keraknya neraka, Ibu. Ya. Dan yang mengetahui kemunafikan seseorang itu hanyalah Allah. Kita nggak bisa juga. Bisa juga dia duduk bersama kita, tapi ternyata dia pembenci Islam gitu. Sebagaimana dulu di zaman Nabi Muhammad ada seorang tokoh munafik itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasul tahu dia munafik, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena secara zahir dia umat Islam. Misal kalau Rasul penggal aja lehernya, apa kata orang terhadap Nabi Muhammad? Muhammad telah membunuh sahabatnya tuh. Jadi musuh yang paling berbahaya itu adalah orang-orang munafik, Ibu. Karena secara zahir dia menampakkan keislamannya, dia sholat, dia juga ikut bersama kaum muslimin, tapi di dalam hatinya membenci agama Islam. Dan itu sudah ada sejak generasi pertama, Ibu. Ya, pada saat perang Uhud, ya awalnya kan 1.000 orang pasukan yang berangkat bersama Nabi. Di tengah jalan dibisiki oleh orang-orang munafik. Akhirnya 300 balik kota Madinah, 700 yang berangkat ke medan laga Uhud, Ibu sekarang. Coba bayangkan. Ya. Tapi Rasul gak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka menjadi bagian dari umat Islam. Makanya Allah ancam betul tuh orang munafik itu. Ya, dan semoga Allah hindarkan kita dari sifat kemunafikan ini. Nah, Nabi Muhammad tuh punya daftar orang-orang munafik. Disimpan oleh seorang sahabat namanya Huzaifah Ibnul Yaman namanya, Bu. Dia dikenal sebagai pemegang rahasia Nabi Muhammad, Sahibus Sir. Nah, Umar tahu bahwasanya Huzaifah ini memegang daftar nama-nama orang munafik, datang kepada Huzaifah, nanya, apakah aku termasuk di antara mereka? Coba, sekali Umar khawatir dirinya bagian dari orang munafik. Sekali Umar, Ibu. Dan Huzaifah awalnya nggak mau menyampaikan, tapi karena Umar terus mendesak dan menangis di hadapan Huzaifah, baru Huzaifah, tenang saja, engkau tidak termasuk di antara mereka. Baru tenang Umar bin Khattab. Subhanallah. Ya, karena memang tadi ancaman bagi orang munafik ini begitu sangat keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, dengan kita mempelajari ilmu tauhid ini, maka insya Allah syahadat yang kita lafazkan ini akan menjadi benar. Wa islamuka sahihan, dan keislaman kita juga akan benar, dan juga amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah penting bagi kita untuk mempelajari ilmu tauhid ini. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, dalam surat 61, surat, sebentar Ibu, dalam surat Muhammad ayat 19 yang pertama, Muhammad ayat 19, yang kedua surat Ali Imran ayat 61, ayat 18, Ibu sekalian. Pertama surat Muhammad ayat 19, yang kedua Ali Imran ayat 18. Dalam surat Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu artinya apa, Ibu? Maka ketahuilah, artinya maka pelajarilah. Artinya Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu tauhid itu. Ya, maka pelajarilah, maka ketahuilah oleh kalian tentang la ilaha illallah. Di mana la ilaha illallah itu adalah kalimat apa, Ibu? Kalimat tauhid. Ya, artinya mesti kita mempelajari ilmu tauhid ini supaya benar Islam kita, benar iman kita, Ibu sekalian. Ya, sah ya syahadat kita. Yang kedua, dalam surat Ali Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallah, Allah memberikan kesaksian, annahu, bahwasanya dia la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali hanya dia. Jadi Allah menetapkan dirinya bahwa dia adalah satu-satunya ilah, Ibu sekalian. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak Allah memberikan sebuah argumentasi kepada orang-orang yang mengaku punya sesembahan selain daripada Allah. Ya, salah satu contohnya misalkan ketika terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dengan Namrud, Ibu sekalian. Ya, Ibu ada yang bawa Quran tidak? Saya pinjam Qurannya, boleh? Sebentar. Di sini.
Itu terjadi dialog yang sangat unik dan menarik ya antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, termaktub dalam surat Al-Baqarah di juz yang ketiga. Juz ketiga setelah halaman Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi itu di ayat 258 Ibu sekalian. 258. Kalau Ibu bawa Quran silakan buka bukunya. Coba kita tadabbur sedikit ya. Al-Baqarah 258. Ayatnya begini. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Coba Ibu bacakan terjemahannya. Nah, yang mana satu nih? Nah, silakan Ibu. Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkan dia dari barat. Maka bingunglah orang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Iya. Jadi ketika Nabi Ibrahim ya berdebat dengan Raja Namrud tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala, pertama Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya Allah itu dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Kata Raja Namrud, saya juga bisa menghidupkan. Dengan cara apa Ibu saya? Jadi dipanggillah dua orang ke hadapannya. Satu dia bunuh, satu dia biarkan hidup. Dia bilang apa? Nih, saya menghidupkan, artinya membiarkan dia hidup, dan saya mematikan dengan dibunuh. Oke lah, kata Nabi Ibrahim kan, kalau itu yang dia maksud menghidupkan dan mematikan, lalu dinaikkan oleh Nabi Ibrahim argumentasinya dengan mengatakan apa Ibu sekalian? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Bahwasanya Allah apa? Mendatangkan matahari dari timur. Kalau engkau betul-betul Tuhan, sekarang rubah matahari terbitnya dari barat. Maka di saat itu dia terdiam Ibu sekalian. Coba. Fabuhital ladzi kafar. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan argumentasi di dalam Al-Qur'an Ibu sekalian tentang betapa dirinya memang satu-satunya ilah yang menciptakan, ya, yang kemudian mengatur segala sesuatu. Makanya dalam surah Al-Imran tadi Allah mengatakan apa? Syahidallahu, Allah bersaksi bahwasanya dia Allah la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah bersaksi, juga para malaikat bersaksi. Wal malaikatu, dan para malaikat juga wal malaikatu, dan para malaikat juga bersaksi bahwa tidak ada ilah selain daripada Allah. Nah, di sini Ibu, wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu. Makanya kesaksian kita, syahadat kita mesti didasari dengan ya, kenapa kita harus belajar ilmu tauhid? Karena memang kesaksian kita, syahadat kita ini dasarnya ilmu. Bukan karena ikut-ikutan saja. Ya, wa ulul ilmi qaimam bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Ibu buka surat Ali Imran-nya. Iya. Surat Ali Imran ayat 18. 18 apa maksudnya? Ya. Coba, ada yang jumpa Ibu? Sudah? Coba bacakan terjemahannya, Bu. Syahidallahu. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi disebutkan di situ wa ulul ilmi. Malaikat juga bersaksi. Orang yang berilmu juga bersaksi. Artinya apa? Dasar kita bersaksi adalah ilmu tadi, Ustaz, yang menegakkan keadilan,
Adil itu artinya apa, Ibu? Sederhananya adil itu apa? Makna adil itu apa? Tidak sesuai dengan porsinya apanya. Sesuai dengan Kadarnya, porsinya. Lawan dari adil apa itu? Lawan dari adil tidak adil. Sederhananya nggak adil. Adil dengan tidak adil. Lawan dari keadilan adalah kezaliman, ya, Bu. Jadi sederhananya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, sedangkan zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Coba di dalam surat Luqman itu ketika Allah menyebut tentang kesyirikan, inna syirka la zulmun, sesungguhnya perbuatan menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa kezaliman disebut oleh Allah kesyirikan itu? Kenapa kenapa syirik itu Allah katakan dengan kezaliman, tapi kezaliman yang amat sangat besar. Kenapa zalim? Karena yang seharusnya Allah itu diesakan, lalu ada sekutu bagi Allah, bukankah itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya kenapa disebutkan qa'iman bil qisti dalam surat Ali Imran ini, yang menegakkan keadilan. Maksudnya menegakkan keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya di mana tidak ada ilah selain daripada Allah. Itu maksudnya, Ibu. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali hanya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Subhanallah. Nah, kita mendapati Allah bersaksi bahwa dirinya adalah satu-satunya ilah. Malaikat juga bersaksi bahwa Allah satu-satunya ilah. Dan yang ketiga tadi siapa, Ibu? Wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu. Kenapa? Itulah alasan kenapa kita mesti belajar ilmu tauhid ini. Baik, Ibu saudara, lidzalika, karena itulah fa ilmu tauhid, maka ilmu tauhid ini aslul ulum, ya, merupakan dasar daripada ilmu, ya, yang ada dari semua ilmu, Ibu sekalian rahmati Allah, wa afdaluha, dan seutama-utama ilmu adalah ilmu tauhid, ya, karena ilmu tauhid ini akan menghantarkan kita kepada, ya, pada keyakinan, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua ilmu, Ibu bisa tidak kira-kira dengan ilmu matematika menjelaskan tentang tauhid? Ilmu matematika tapi mengantarkan kita kepada ilmu tauhid. Jadi ada seorang ulama namanya Imam Al-Amudi namanya. Imam Al-Amudi, nanti bisa Ibu searching tentang Imam Al-Amudi ini. Beliau pakar dalam ilmu matematika. Ya. Beliau pakar dalam ilmu matematika. Tapi dengan ilmu matematika, dia bisa mengantarkan manusia kepada ilmu tauhid, kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya, Ibu sekalian? Dia mendapati satu rumus yang sangat indah dari matematika itu, bahwa angka berapapun itu, ya, mau 2, 3, 4 sampai 1000, 10.000, 100.000, jutaan, bilion sekalipun, Ibu sekalian, bahwa semua itu adalah cabang dari satu angka, yaitu angka 1. Ya. Selain daripada itu, semuanya cabang. Asalnya cuma 1. Dan 1 itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Termasuk ada seorang ulama, dia dikenal sebagai pelukis, Ibu sekalian. Dari lukisan dia, dari goresan tangan dia, dia juga mengantarkan dia kepada ilmu, kepada tauhid. Apa itu? Bahwa gambar seindah apapun itu, ya, sesempurna apapun sebuah lukisan itu berawal dari satu titik. Dan satu titik itu adalah Allah, katanya. Jadi semua cabang-cabang ilmu itu sebenarnya asal-muasalnya itu adalah ilmu tauhid. Makanya disebut di sini, lidzalika fa ilmu tauhid, karena itu ilmu tauhid itu menjadi aslul ulum, asal dari semua ilmu yang ada. Ya, jadi subhanallah, ini juga bagian dari tafakurnya para ulama tentang ilmu tauhid itu. Jadi semua ilmu yang ada di alam semesta ini, Ibu sekalian,
asal muasalnya dari ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid ini mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah karena dia adalah pokok dari segala ilmu. Ibu sahabat Allah Subhanahu wa taala, ya, itu pasal yang kedua. Kita masuk pasal yang ketiga. Ya, saya ingin merapikan dulu ya pelajaran kita. Pasal yang pertama dulu kita belajar tentang ilmu tauhid. Artinya tentang apa itu ilmu tauhid, ya, bagaimana kedudukan ilmu tauhid itu tentang ilmu tauhid. Pasal yang kedua itu kemarin kita sudah bahas tentang ahamiyah, urgensi ilmu tauhid di dalam agama Islam, ya. Yang ketiga, ini pasal yang ketiga adalah urgensi ilmu tauhid dalam kehidupan dunia. Jadi kalau dalam agama jelas gitu kan bahwa ilmu tauhid ini memiliki nilai yang sangat penting sekali. Tapi ilmu tauhid dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia di dunia, sejauh mana pentingnya ilmu tauhid ini? Ya, sejauh mana pentingnya ilmu tauhid dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, disebutkan surah mati Allah Subhanahu wa taala yang pertama, sebelum banyak kita membahas tentang urgensi ilmu tauhid bagi kehidupan kita di dunia ini. Kalau bagi agama jelas tadi kan bahwa ilmu tauhid ini, ya, menyebabkan syahadat kita insya Allah menjadi benar, Islam kita menjadi benar, amalan kita diterima gitu kan. Nah, sekarang seberapa penting ilmu tauhid bagi kehidupan kita di dunia ini, Bu sekalian? Ya. Yang pertama adalah adrarul jahli bi ilmi tauhid. Adrar itu bahaya ketika kita tidak mengetahui ilmu tauhid itu. Bahaya apa yang akan dimunculkan ketika kita tidak mengetahui ilmu tauhid? Nah, sebagaimana kekhasan dari buku ini, sebelum pembahasan itu pasti diawali dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini, ma huwa atharul jahli bi ilmu tauhid fi hayatin nas? Apa dampak kebodohan manusia terhadap ilmu tauhid dalam kehidupan manusia, Bu? Kira-kira apa dampak bodohnya seseorang terhadap ilmu tauhid dalam kehidupan di dunianya? Yang pertama, Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mengetahui ilmu tauhid dalam kehidupannya, satu, dia ya'ishu alladzi la ya'rifu khaliqahu. Ya, orang yang tidak mengetahui ilmu tauhid, dia hidup seperti orang yang tidak mengetahui penciptanya. Ya, dia tidak akan mengenal penciptanya, dia tidak akan tahu penciptanya. Kal a'ma fi hadhil hayatid dunya, seperti orang yang buta matanya dalam kehidupan dunia ini, sehingga dia tidak mengetahui, ya, kondisi yang ada di sekitarnya. Jadi orang yang tidak mengetahui ilmu tauhid, maka dia tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Fahuwa la yadri limadha khalaq. Satu, dia tidak akan mengetahui kenapa dia ciptakan. Apakah dia hidup hanya sekedar menjalani kehidupan, habis itu mati dah selesai urusannya? Tidak, pasti ada sebab, pasti ada tujuan kenapa dia diciptakan. Dan Allah sudah katakan dalam surah Ad-Dzariyat, tujuan kita diciptakan untuk apa, Ibu? Ibadah kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, orang yang tidak mengetahui ilmu tauhid, dia tidak akan mengetahui untuk apa dia diciptakan. Untuk apa dia ada di dunia ini, Bu sekalian. Ya. Kemudian yang kedua, Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wala yadri mal hikmatu fi wujudihi 'alal ardi. Dan dia juga tidak mengetahui apa hikmah keberadaannya di muka bumi ini. Apa hanya untuk menyesak-nyesak aja di antara penduduk bumi gitu kan? Apa hanya untuk menjadi masalah di bumi? Ada hikmah besar. Kenapa kita ini ada di muka bumi? Ini Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tantahi hayatahu wa huwa la ya'rif limadza bada'at. Ya, kehidupannya berakhir tapi dia tidak mengetahui, ya, kenapa dia ada di muka bumi ini. Tahu-tahu udah mati saja. Ya, tahu-tahu sudah tua saja. Tahu-tahu sudah tidak punya tenaga saja. Tapi dia tidak mengetahui, ya, kenapa dia memulai kehidupannya di dunia ini, Bu sekalian. Wa yakhruju minad dunya wa huwa la yadri limadza dakhala ilaiha. Bahkan nauzubillahnya, Ibu, ketika dia sudah meninggal dunia, dia juga tidak mengetahui gitu kan.
Kenapa dia dulu Allah Subhanahu wa taala jadikan dia hidup selama di dunia ini? Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad di ayat yang ke-12. Tadi Ibu yang masih buka surat Muhammad, ya, buka lagi ayat 12 Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Coba Ibu kalau masih bisa buka surat Muhammad ayat 12. Ini nih, orang yang kalau tidak tahu kenapa dia diciptakan, orang yang tidak tahu ya kenapa dia ada di muka bumi ini, Allah perumpamakan mereka seperti apa? Coba, nauzubillah. Jangan sampai kita termasuk yang seperti ayat 12 Ibu. Muhammad ayat 12. Sudah Ibu? Coba Ibu bacakan. Walladzina kafaru. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan berencana kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka akan seperti hewan makanan dan kelak neraka lah tempat tinggal bagi mereka. Seperti hewan makan. Terus wan naru mathwalahum, dan neraka seburuk-buruk tempat mereka. Allahu Akbar. Jadi orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengetahui kenapa dia diciptakan, Allah perumpamakan seperti al-an'am. Al-an'am ini hewan ternak. Yang hewan ternak itu di dunia hanya sekedar makan, minum, buang air gitu. Ya kan? Yang nggak ada nggak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Ya. Nauzubillah kalau kita termasuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hidup di dunia ini hanya sekedar menjalani hidup tanpa mengetahui kenapa kita hidup. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Dan kita jelas bahwa hidup kita di dunia ini ya karena untuk ibadah kepada Allah. Enggak ada lain. Ya, enggak ada yang lainnya. Seakan-akan begini, kita ini hanya menunggu waktu sholat dari satu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Dan di antara waktu sholat itu kita isi dengan hal-hal yang diridai oleh Allah. Itu aja Ibu. Dengan bekerja, dengan beraktivitas, dengan beramal soleh. Nah, datang lagi waktu sholat. Sholat lagi kita. Selesai sholat, beraktivitas lagi. Nanti malam istirahat. Jadi, itulah hakikat kehidupan kita ini, Ibu. Ibadah kepada Allah. Makanya rugi kalau orang menghabiskan usianya hanya untuk mengejar dunia, lalu melalaikan sholatnya. Kan begitu. Kata Allah dalam, saya lupa surat apa, tapi ayatnya begini, saya hafal ayatnya. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. Sabar dalam menjalankan salat, sabar menyuruh keluarga untuk salat Ibu. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki darimu kata Allah. Nahnu narzukuk, kami yang memberikan rizki kepadamu, wal akibatu littaqwa, dan kemenangan itu hanya bagi orang yang bertakwa kata Allah. Jadi seakan-akan begini, jangan sampai gara-gara kita katanya mencari kehidupan, tapi kita meninggalkan kehidupan yang sebenarnya itu. Bahwa kehidupan kita yang sebenarnya apa Ibu? Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan la isya, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan apa Ibu? Kecuali kehidupan akhirat. La isya illa isyal akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Artinya menunjukkan bahwasanya kehidupan kita di dunia yang sementara ini jangan sampai kemudian mengorbankan kehidupan kita di akhirat, yang mana di akhirat itu adalah khalidina fiha abada. Kita kekal di dalamnya. Jadi ya kalaupun kita bekerja, bekerjalah semaksimal mungkin, tapi ketika kemudian Allah memanggil kita untuk sholat, tinggalkan semua kesibukan itu, bersegeralah untuk sholat Ibu sekalian. Karena itu kita ada di dunia ini Ibu sekalian. Untuk itu kemudian kita diciptakan. Bukan untuk sekedar makan. Ya, sebenarnya kalau kita berpikir tentang hakikat kehidupan kita ini, sebenarnya kita ini sederhana sekali Ibu sekalian. Kesederhanaan di mana fokus kita hanya mengerjakan hal-hal yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Sesimpel itu sebenarnya Ibu. Benar tidak Ibu?
Iya kan? Iya. Ya, disitulah kita diuji kesabaran kita. Innallaha ma'as. Ya, tapi kan begitu kan, sesederhana itu sebenarnya kan, sesimpel itu kan. Kalau kita pikir-pikir kehidupan kita ini hanya berusaha untuk melakukan apa yang disuruh oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Itu menariknya Allah yang Maha Bijaksana. Kan Allah fattaqullaha mastata'tum kan gitu. Bahwa kita diperintahkan mengerjakan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau terhadap larangan itu nggak ada toleransi, Bu. Jangankan melakukan, mendekati saya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebenarnya sederhana, lakukan hal-hal yang disuruh oleh Allah, jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sesederhana itu. Sesederhana itu, sesimpel itu kehidupan kita ini. Ya kan? Dan kita tahu bahwa semua yang disuruh oleh Allah itu pasti apa, Ibu? Pasti baik kan? Dan semua yang dilarang oleh Allah itu pasti mencelakakan kita. Benar tidak? Tapi kenapa? Nah, ini masalahnya kan. Nah, contoh saja hal-hal yang dihalalkan oleh itu pasti baik. Antara madu dengan rokok saja, Ibu. Coba. Madu dengan segala khasiatnya, rokok menyebabkan ada yang baik tidak disebutkan di situ, Ibu. Nah, tapi apa yang terjadi? Udah tahu ini baik mana buruk, tapi kenapa? Allahu Akbar. Nah, disitulah kita ini sebagai manusia menyadari bahwa hidup kita ini sebenarnya hanya untuk menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan pada perintahnya ada kebaikan dan pada larangannya ada kemudaratan. Sesederhana itu sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kita yang menjadikan kehidupan kita ini jadi rumit, ribet. Benar tidak, Ibu? Betul tidak? Makanya udah sederhanakan sajalah hidup kita ini. Fokus menjalankan apa yang disuruh oleh Allah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau tidak tadi, kalau hanya memenuhi hawa nafsu tadi, apa bedanya kita dengan binatang, hewan ternak tadi? Ya, makan, minum, melampiaskan hawa nafsu, sudah itu aja. Apa bedanya kita dengan hewan ternak? Walladzina kafaru yatamatta'un. Nah, kita nanti akan diberikan kenikmatan juga yang tidak ada habisnya, yang tidak ada puasnya. Di mana, Ibu? Di surga. Makanya tahan di dunia ini. Ya, karena kenikmatan dunia ini Allah jadikan dia terbatas dan sedikit enaknya. Sama dulu saya mengibaratkan kopi itu enaknya secangkir. Tapi kalau satu ember, aduh, muntah kita di bawahnya. Ya, kan? Jadi kenikmatan dunia ini enaknya sedikit aja, Ibu. Tapi kalau banyak muak kita buatnya kan. Tapi di akhirat, Ibu, apa kata Allah? Dunaka yabna Adam fa innaka la yushbi'uka. Silakan nikmati wahai anak Adam, sesungguhnya makanan yang ada di sini tidak akan mengenyangkan engkau. Sebanyak apapun Ibu makan, tidak akan membuat Ibu gemuk, tidak akan membuat Ibu kenyang, tidak akan membuat Ibu diabetes, tidak membuat Ibu macam-macam. Ya, tapi di dunia ya sedikit. Tapi kan bukan berarti kita tidak boleh menikmati kenikmatan dunia ini. Kan saya kata Allah apa? Kulu washrabu. Makan, minum, silakan. Tapi satu, wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Itu aja kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran kan. Dalam sebuah hadis juga Nabi Muhammad mengatakan apa? Kul washrab, ya, walbas, watasaddaq min ghairi makhilatin wasarafin. Makan, minum, pakailah kata Rasul kan. Kemudian apa lagi? Dan berbelanjalah. Dua saja. Satu, jangan sampai sombong. Dua, jangan berlebihan. Itu saja. Jadi bukan berarti kita tidak boleh menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia. Tapi sudah sebatas mana gitu kan. Kita menikmati kenikmatan yang ada di dunia. Makanya Rasul tuh selalu menyederhanakan cara pandang hidupnya. Simple. Rasul simpel, Ibu. Dalam sebuah hadis dari Imam At-Tirmizi, Rasul bilang begini, man asbaha amin fi sirbih mu'afan fi jasadi indahu qut yaumi. Ini pernah saya sampaikan dulu. Barang siapa yang di waktu subuh itu pagi, ya di waktu pagi itu aman di tengah kaumnya. Kita keluar rumah masih dalam keadaan aman. Ibu merasa terancam keluar rumah enggak kan?
Aman kan tadi kan, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Ibu sehat kan? Ya, standar sehat badan apa kemarin? Nah, standar sehat badan apa kemarin Ibu? Nah, selagi Ibu masih bisa sholat dalam keadaan berdiri, nah itu Ibu masih sehat. Tapi kalau sudah duduk, nah itu sakit Ibu. Yang ketiga, indahu qut yaumi, dan dia punya makan untuk hari itu. Makan untuk hari itu. Dan qut itu Ibu tahu apa qut? Dalam bahasa Arab, dan Rasul pernah berdoa secara khusus, Allahumma rizuk ala Muhammadin qut, ya Allah berikan keluarga Muhammad ini qut. Qut itu adalah makanan yang hanya untuk menghilangkan rasa lapar, itu qut Ibu. Ya, makanan yang hanya sekedar menghilangkan rasa lapar. Ya, itu qut. Jadi bukan berarti makanan yang lengkap gitu kan. Cukup ngilangin rasa lapar, itu udah cukup. Dan dia punya qut untuk hari itu, kata Rasul. Aman, sehat badan, punya makan. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Maka seakan-akan ia telah diberi dunia beserta isinya. Allah. Nah, kita. Ya. Tabungan udah cukup untuk 7 keturunan ya Bu ya. Stok makanan di rumah untuk 1 bulan sudah ada ya Bu ya. Lalu apa lagi yang membuat kita berkeluh kesah dalam hidup ini? Ya? Apalagi yang membuat kita mengeluh dalam hidup ini? Apalagi yang membuat kita bersedih hati? Di saat Allah memberikan tuh aman, sehat badan Ibu, punya makan, untuk 7 keturunan sudah disiapkan tuh. Masih juga ngeluh. La haula wala quwata illa billah Ibu sekalian. Makanya yang membuat kehidupan kita ini jadi susah tuh diri kita. Di saat Allah udah memberikan kita melebihi dari apa yang kita butuhkan. Ibu, kita butuh makanan 1 piring itu udah cukup betul? Cukup. Kalau 1 piring itu sudah cukup untuk menegakkan tulang punggung kita agar bisa beribadah kepada Allah. Lalu kenapa cari yang haram Ibu sekalian? Ya. Lalu kenapa banyak orang kemudian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah? Padahal kebutuhan dia untuk makan cuma 1 piring. Kalaulah kita tahu tadi hakikat nikmat summalatus alunna yauma idin anin naim tadi, kalau semuanya akan dipertanyakan oleh Allah, demi Allah Ibu, kita melihat dunia tuh jadi nggak berselera, nggak berselera. Saya dulu pernah cerita, ini hadisnya sahih dalam kitab Syu'ab al-Iman, saya dapati hadis. Kisah tentang 2 orang yang bersengketa gara-gara sebidang tanah. Pernah Ibu masih ingat? Belum ya. Jadi ceritanya ada 2 orang terlibat dalam transaksi jual beli tanah Ibu. Setelah tanah ini dibeli, digarap oleh si pembelinya. Ternyata ketika dia menggarap tanah itu, di bawah tanah ini ada 1 peti emas Ibu. Nah, kalau kita dalam posisi sebagai pembeli, kita bilang apa? Memang beruntung saya beli tanah ini. Beli tanah dapat emas gitu kan. Nah, dia merasa dia hanya beli tanah, nggak beli emas. Jadinya dia kembalikan tuh kepada si penjualnya. Kata dia apa? Setelah saya menggarap tanahmu, saya mendapati 1 peti emas di bawah tanahmu. Ini saya kembalikan. Kata si penjual, saya sudah menjual tanahnya kepadamu. Berarti apa yang di atas, apa yang ada di bawah, sudah menjadi hakmu. Kata si pembeli, aku hanya beli tanah, bukan beli emas. Ini hakmu. Kata si penjual, tidak, itu sudah jadi hakmu. Kalau kita dalam posisi penjual, oh iya ya, makasih. Makasih ya. Ya. Di tengah mereka sedang berseteru ini, hadisnya sahih Bu. Di tengah orang berselisih ini, datang orang ketiga ngelihat pertikaian itu, nanya, ada apa nih ribut-ribut? Ceritalah mereka berdua tentang masalah peti emas. Akhirnya 2 orang yang bersengketa tadi dapat ide, gimana kalau peti emas ini kita kasih ke dia aja gitu kan.
Coba. Kalau kita dalam posisi orang ketiga. Benar nih kalian nggak mau. Ayah sudah, sini Pak saya. Kata yang orang ketiga nih, subhanallah, dia bilang begini, betapa enaknya kalian. Kalian ingin lepas dari masalah dan ingin memberikan masalah itu kepadaku. Saya tidak mau. Dia menganggap satu peti emas itu masalah. Karena tadi, nikmat itu akan ditanya. Betul tidak, Bu? Yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Dia bilang, saya tidak mau. Kalau kalian ingin menyelesaikan juga masalah kalian, sudah bawa ke hadapan hakim saja. Biar hakim yang memutuskan perkara kalian. Hari ini kita juga bawa ke hakim, Ibu. Tapi untuk memperebutkan. Ini untuk menolak. Bedanya kita nih. Nah, sampai di hadapan hakim, mereka cerita lagi tuh persoalan mereka. Kalau kita dalam posisi sebagai hakim, gimana? Mudah aja menyelesaikan. Benar, kamu nggak mau? Betul, kamu nggak mau? Ya sudah, buat saya saja. Selesai masalah. Pulang, gitu kan. Tapi karena hakimnya imannya sempurna, Ibu. Imannya itu hadis yang saya akan bacakan besok pertemuan yang akan datang. Saya buku bacakan hadis itu. Kalau Ibu nggak percaya, dan itu ada, ya, dan itu disebutkan, diceritakan oleh Rasul. Karena mereka melihat dunia itu masalah. Akhirnya hakim punya ide. Hai si pembeli, apakah kamu punya anak? Iya, apa anakmu perempuan? Hai si penjual, apakah punya anak? Iya, apa anakmu laki-laki? Nah, gini saja, nikahkan anak kalian berdua, jadikan maharnya. Wah, kata mereka, ini dia nih solusi. Hanya mereka menemukan solusi. Ya, subhanallah. Begitu tuh, karena mereka tahu hakikat dunia itu seperti apa. Jadi kalau kita tahu hakikat dunia, hakikat akhirat, sebenarnya terhadap dunia ini jadi nggak berselera kita. Karena dibandingkan dengan akhirat nggak ada apa-apanya dunia ini. Makanya Allah sebutkan kan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada dunia ini, wahai Muhammad. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya kan? Dan akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Ya memang udah masuk di kita, cuma kadang-kadang hawa nafsu godaan tadi yang membuat akhirnya kita kadang lupa gitu. Ya, makanya udahlah, jadikan kehidupan di dunia ini simple saja, Ibu, sederhanakan, gak usah terlalu ribet, ya kan. Juga ya ini juga pemahamannya harus kita sampaikan juga kepada para suami, ya kan, di rumah gak usah ribet-ribet lah. Di rumah kalau nggak ada ini, apa yang dihidangkan itu yang dimakan, ya Bu ya. Mau nggak suami kalau ibu menghidangkan sesuatu sangat bersyukur gitu kan, tanpa harus banyak syarat ini itu. Sebagaimana Rasul kan, Rasul pernah dihidangkan roti dengan cuka. Rasul bilang apa? Seenak-anaknya makanan adalah cuka, kata Rasul. Padahal cuka rasanya kecut gitu kan. Tapi Rasul lihat, karena bagi Nabi makanan itu bukan tentang enak dan banyak, tapi makanan itu adalah untuk menegakkan tulang punggungnya agar bisa beribadah kepada Allah. Itu. Jadi Rasul nggak pernah riweh dengan makan, tidak pernah ribet dengan masakan. Apa yang dihidangkan itu yang dimakan. Subhanallah. Memang sejatinya begitu kan? Sejatinya begitu kehidupan kita di dunia. Subhanallah. Jadi yang membuat kehidupan ini jadi ribet ya gara-gara ya keinginan kita sendiri. Ya, baik, itu dulu ya untuk hari ini sekalian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Kita masih dalam walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswallahum. Ya, jangan sampai kita menjadi hewan ternak yang hanya memikirkan tentang masalah perut, yang tentang nafsunya saja. Ya, tapi kita punya ghayah, tujuan dalam hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Ya, dan sederhanakan, fokus pada hal-hal yang disuruh oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Dan karena ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan, saya juga ingin minta maaf kepada Ibu atas banyak kesalahan, kekurangan dalam penyampaian, keterbatasan ilmu saya juga mohon maaf, dan mudah-mudahan kita sampai pada bulan Ramadan tahun ini insyaallah. Ya.
Dan ibu gimana? Suasana hatimu ketika disebut Ramadan bahagia tidak? Bahagia. Yang harusnya bahagia. Ya, berbunga-bunga kita. Karena memang bulan Ramadan Allah sebutkan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah. Dan alasan kita berbahagia itu apa kata Allah dalam surat Yunus ayat 58 ibu. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan nikmat Allah dan rahmat Allah maka dengan itu berbahagialah mereka. Jadi alasan kita berbahagia hidup di dunia ini karena nikmat dan rahmat dari Allah. Dan Ramadan menjanjikan apa ibu? Rahmat. Nah, makanya kita mesti berbahagia. Dan rasa bahagia kita itu kata Allah khairun, jauh lebih baik mimma, dari apa yajma'un, mereka kumpulkan dari seluruh kekayaan yang ada di dunia ini. Rasa bahagia kita dengan rahmat Allah itu jauh lebih baik dengan harta kekayaan dunia ini. Masya Allah. Makanya seorang mukmin itu susah untuk susah. Baik. Jadi seorang mukmin itu apa ibu? Susah untuk susah. Susah untuk susah. Jadi sejatinya seorang mukmin itu bahagia saja. Apapun kondisi, situasi kehidupannya, tapi dia bahagia. Mengingat banyaknya karunia Allah, luasnya rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.